terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, salah satu seni bela diri yang kini sedang populer dan diminati banyak orang yakni Muay Thai. Tidak hanya sebagai seni bela diri tetapi juga sebagai cabang olahraga yang melahirkan atlet-atlet potensial. Hal itu akan terlihat dalam event atau kompetisi seperti ajang Prapekan Olahraga Provinsi yang tak lama lagi akan digelar. Lantas upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi cabang olahraga ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Nur Rahmi KS selaku Ketua Pengprov Muay Thai Sulawesi. Selamat pagi Mbak Rahmi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, luar biasa sekali. Saya sapa juga ada Amelia Arif selaku Ketua Panitia BK Porprov Bonewajo. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Luar biasa sekali. Harus baik menyambut kegiatan yang sesaat lagi akan dilaksanakan ya Mbak Amel ya. Siap. Oke, saya ke Mbak Rahmi terlebih dahulu. Mbak Rahmi, boleh diceritakan tidak buat pemirsa mungkin yang belum paham Muay Thai itu sebenarnya cabang olahraga seperti apa sih Mbak Rahmi? Ya, baik. Olahraga Muay Thai ini asal mulanya dari Thailand, masuk di Indonesia di tahun 2013. Sehingga Muay Thai dari tahun 2013 sampai tahun ini sudah berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemarin waktu Papua, Muay Thai Indonesia Sulawesi Selatan dapat medali emas, satu emas, satu perak, satu perunggu, dan terakhir ini di Aceh meraih medali 3 perunggu, itu menyala putra dan putri. Oke, jadi perkembangannya cukup pesat di Indonesia ya Mbak Rahmi ya? Oke, sebenarnya apa sih yang membedakan Muay Thai ini dengan cabang-cabang olahraga lainnya? Ya, olahraga Muay Thai itu mengemukakan olahraga yang memiliki kolaborasi ya. Ada bisa taekwondo, ada kickboxing. Cuma dia menggunakan siku sama lutut. Iya. Oke, jadi itu yang membedakan dengan cabang olahraga lain seperti karate, silat misalnya, lebih banyak menggunakan siku dan juga lutut ya Mbak Rahmi ya. Oke, bagaimana kemudian pandangan masyarakat, minat dan bakat anak-anak muda, generasi muda yang ada di Sulawesi Selatan terhadap cabang olahraga ini Mbak Rahmi? Iya, khususnya sekolah-sekolah ya, SD, SMP, SMA udah diminatin, udah anak-anak kan cuma dalam hal ini bela diri bukan hanya fighternya. Jadi Muay Thai itu memiliki seni bela diri juga, ada namanya Muay aerobik, ada Muay boran. Jadi sangat diminati di kalangan remaja. Oke, jadi sebenarnya Muay Thai ini sangat diminati ya di kalangan remaja. Saya ke Mbak Amel kalau gitu. Mbak Amel, persiapan-persiapan apa saja sih yang harus anak-anak lakukan jika misalnya ingin terjun dalam olahraga Muay Thai ini Mbak Amel? Jadi untuk persiapan buat anak-anak sendiri, yang pertama dia harus senang dengan olahraga ini. Jadi olahraga tadi sudah disampaikan sama Ibu Rahmi bahwasanya Muay Thai itu bukan cuman fight-nya aja. Jadi memang ada Muay Thai borang, terus ada Muay Thai seni. Jadi seperti itu. Jadi tergantung anak-anak dia arahnya mau kemana, mau ke Muay Thai borangnya, fight-nya, atau ke seninya. Itu bedanya seperti apa sih Mbak Emang, boleh dipaparkan? Seperti ini, Muay Thai itu hampir sama dengan beberapa kayak pencaksilat, boxing, itu tuh kolaborasi gabungan dari itu. Jadi dia ada boxingnya, ada taekwondonya, ada karatenya, ada pencaksilatnya. Nah di Muay Thai ini lebih banyak ke pencaksilat. Bermainnya artinya ada awalnya. Jadi anak-anak, kalangan anak-anak sampai dewasa itu pasti lebih senang kayaknya ke Muay Thai karena bukan saja untuk fight-nya, cuman tapi
seninya itu yang paling utama di Muay Thai. Seperti itu. Jadi bukan hanya fight-nya, bukan hanya fisiknya, tapi mental juga ternyata dilatih dalam Betul. Muay Thai dengan ada sisi-sisi kesenian ya seperti itu. Dan dikatakan tadi juga Muay Thai merupakan gabungan baik itu dari cabang olahraga, karate, boxing, taekwondo. Jadi ternyata gabungan dari semuanya dan komplit ada di Muay Thai seperti itu ya. Dan ada sedikit lagi saya mau kutip, Muay Thai itu ternyata tekniknya itu saya pernah sharing sama ketua Muay Thai. Katanya itu Muay Thai itu tekniknya itu seperti ayam jantan. Dan kebetulan kita di Sulawesi Selatan itu kita punya moto ayam jantan ya. Dan kenapa saya bilang Muay Thai ini klub di daerah Sulawesi Selatan, ternyata teknik gaya berkelahi bukan berkelahi khususnya fight-nya itu seperti ayam jantan. Jadi di sini saya tertarik dari kemarin kita ada buat memang event one night di Swiss Bell dan lanjut di BK Pro Club dan saya masih dipercayakan sebagai panitia pelaksana. Menarik sekali bahwa ternyata Muay Thai itu sebenarnya seperti ayam jantan. Itu boleh diceritakan sedikit enggak, Mbak Rahmi? Artinya filosofi ayam jantan itu kan bakuado ya. Permainannya hampir sama. Dia pakai leher, pakai tendangan. Kalau tendangan itu taruh lutut. Jadi filosofi untuk permainannya itu hampir mirip. Makanya ayam bangkok, ayam jago, seperti itu di Thailand. Jadi ternyata mirip seperti ayam jantan seperti yang dikatakan Mbak Rahmi dan juga Mbak Amel. Saya kembali ke Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, Anda sudah lama menekuni bidang ini sehingga akhirnya sekarang menjadi Ketua Pemprov Muay Thai Sulawesi. Apa sih yang Anda rasakan manfaat setelah lama menekuni olahraga Muay Thai ini, Mbak Rahmi? Artinya manfaatnya itu sangat banyak ya, apalagi bisa membina, bisa menciptakan atlet, khususnya Sulawesi Selatan, dan sudah meraih prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi dalam persiapan BK Porprov ini, kami sudah menyiapkan juga bagaimana atlet, ada beberapa daerah juga yang akan turun untuk di BK Porprov. Jadi sangat fantastis lah, maksudnya olahraga Muay Thai beda dari olahraga yang lain, sangat menantang. Sangat menantang seperti itu. Kalau untuk di sisi fisik dari Mbak Rahmi, apa yang Anda rasakan berubah setelah lama menekuni Muay Thai? Kalau segi fisik itu saya melihat olahraga Muay Thai itu merupakan cabang olahraga yang banyak membakar kalori. Di kalangan tua, muda banyak yang melakukan aktivitas berolahraga dengan mudah membakar kalori lebih banyak dan lebih cepat. Seperti itu. Manfaat untuk kesehatan seperti apa, Mbak Rahmi? Manfaat kesehatan itu pertama yang jelas berat badan turun, kolesterol bisa hilang, seperti itu. Ini jadi rekomendasi juga ya, Mbak. Mungkin orang yang lanjut usia mungkin bisa terjun langsung ke boleh. Kalau untuk gerakan-gerakan dan jurus-jurus mungkin buat pemirsa yang tertarik ingin terjun ke olahraga ini seperti apa, Mbak Rahmi? Jadi nama-namanya itu ada namanya elbow, ada namanya knee, ada namanya kick. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Rahmi tadi bahwa lebih banyak menggunakan siku ya, elbow, lutut, seperti itu. Apakah sulit tidak untuk orang-orang misalnya yang sudah lanjut usia ataupun sudah berumur untuk terjun dalam olahraga ini? Artinya nggak sulit, artinya kalau mau latihan pasti kan bisa. Gerakan-gerakannya sebenarnya melihatnya sulit, ternyata gerakannya itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan oleh segala usia seperti itu ya, Mbak Rahmi. Anda sebagai Ketua Pemprov Muay Thai Sulawesi, apa kemudian peran organisasi pengurus Muay Thai untuk kemudian bisa menghasilkan atlet-atlet seperti yang Anda katakan tadi? Anda sudah banyak membina atlet seperti itu, Mbak Rahmi. Jadi untuk membina atlet, meningkatkan prestasi dengan mempersiapkan atlet, ya kan, dari kebutuhan sarana, prasarana, dan kesiapan BK Porprov itu sendiri. Dari beberapa ajang sebelum BK Porprov ini kita sudah melaksanakan kegiatan one night yang dilaksanakan di bulan Mei kemarin. Dari hasil itulah sehingga menghasilkan atlet-atlet untuk berprestasi untuk mengikuti kegiatan BK Porprov nanti. Jadi menyelenggarakan beragam event ya seperti itu, Mbak Rahmi, untuk melihat bibit-bibit potensial atlet-atlet Muay Thai yang ada di Sulawesi. Kita masih akan membahas banyak mengenai Muay Thai dan juga salah satu event yang akan diselenggarakan yaitu BK Porprov Bonewajo. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sore. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan?
dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Nur Rahmi KS selaku Ketua Pengprov Muay Thai Sulawesi dan juga Amelia Arif selaku Ketua Panitia BK Porprov Bonewajo. Saya mau ke Mbak Amelia. Mbak Amelia, mungkin Anda sudah menjadi panitia di beragam event ya dari cabang olahraga Muay Thai ini. Bagaimana Anda kemudian melihat antusias bukan hanya dari atletnya langsung tetapi dari orang tua yang mendukung, Mbak Amel? Sebelumnya karena kita membahas tentang Muay Thai, saya pertama-tama mau perkenalkan dulu. Muay Thai itu punya ciri khas ya, sodikal. Jadi seperti itu, kalau ketemu jadi terkontaminasi karena seringnya lihat atlet-atlet Muay Thai. Jadi setiap kali ketemu itu harus ngomongnya sodikal. Oke, jadi ternyata ada budaya-budaya ada yang sangat mendarah daging ya dalam cabang olahraga. Iya, seperti itu. Jadi untuk saat ini dari kemarin ya di bulan 5 kemarin, bulan Mei, kita kebetulan juga mengadakan one night, namanya one night di Hotel Sisbel. Nah dari situ ada beberapa daerah juga yang ngikutin acara event Muay Thai one night itu. Dan alhamdulillah saya lihat peserta baik keluarga, terus pelatih kayak antusias dalam event ini, event yang kemarin. Jadi persiapan kami untuk BK Porprov bulan ini, kami tuh memang betul-betul sangat mempersiapkan karena melihat kegiatan kemarin itu tidak terlalu tersebar luas seperti itu, tapi membludak pada saat itu. Dan sempat pihak yang berwajib itu untuk menahan jalan itu, wah betul-betul penonton dan peminatnya pada malam itu banyak sekali. Membludak seperti membludak, itu ya Mbak Amel, iya. bukan hanya dari sisi peserta tapi dari sisi penonton, juga iya. sangat antusias untuk event betul. ini. Karena kan di Sulawesi Selatan mungkin bahasa Muay Thai itu belum banyak tahu ya. Cuman yang mungkin yang tahu, yang ngerti, yang paham itu mungkin atlet, keluarga atlet dan pengurus ya. Tapi untuk saat ini kemarin event-event yang dibuat oleh ketua Muay Thai itu akhirnya memperkenalkan sangat luas, terkhusus ini saya ngomong terkhusus di kota Sulawesi Selatan.
seperti itu. Saya kembali ke Mbak Rami. baik. Mbak Rami, apa sih kemudian tantangan yang dihadapi, apalagi Anda sebagai ketua, untuk kemudian konsisten menjaga Muay Thai ini tetap eksis di Sulawesi Selatan? Iya, artinya kembali kepada pengurus provinsi Muay Thai sendiri ya. Kita juga kalangan olahraga, semua cabang olahraga atau bagaimana dalam pembinaan itu memang butuh ekstra. Di mana harus berkorban jiwa dan raga, bentuknya masalah anggaran dana. Memang sebagai pengurus, apalagi ketua itu rela berkorban dengan harus mengeluarkan uang pribadi sendiri. Bahkan harus merogoh kocek pribadi, iya, Mbak Rahmi? Tanpa harus menunggu anggaran dari pemerintah. Biasanya kan dari pemerintah itu kan ada, cuman terlambat keluarnya. Jadi bukan hal dalam hal itu menghambat prestasi olahraga khususnya Muay Thai bisa menghambat. Artinya saya selalu berkarya membuat kegiatan. Seperti kegiatan-kegiatan kejuaraan kejurda. Tahun lalu di bulan 12 saya melaksanakan. Terus terakhir di bulan Mei ada event-event yang harus saya menggunakan uang pribadi. Sehingga seperti itu pengorbanannya. Jadi itu semuanya menjadi tantangan tersendiri juga ya, menjadi seorang pengurus, bagaimana kemudian menjaga konsistensi dari cabang olahraga Muay Thai itu sendiri. Sedangkan Mbak Rami, bentuk dukungan apa sih kemudian yang Anda harapkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa menjaga konsistensi cabang olahraga Muay Thai ini, Mbak Rami? Artinya dukungannya itu kan baik itu secara moral, yang keduanya itu kan anggaran, yang dimana dukungan anggaran itu harusnya maksimal lah, diturunkan anggaran, bukan cuma Muay Thai, semua cabang olahraga, di mana agar olahraga Muay Thai ini bisa berkembang dengan baik, ya pastinya kan butuh dukungan anggaran, dana dan sarana. Kebetulan saya kan juga pengurus di KONI Sulawesi Selatan di bidang sport science, jadi untuk meningkatkan prestasi olahraga maupun sport science-nya harus itu didukung oleh anggaran, sport dari pemerintah, seperti itu, sehingga bisa meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional, baiknya terutama event di persiapan PON di NTB berikutnya. Jadi bukan hanya support dari moral seperti itu ya Mbak Rahmi, tapi support material, anggaran juga ternyata sangat penting untuk kemudian mempertahankan cabang olahraga, bukan hanya Muay Thai tapi semua cabang olahraga. Oke, saya kembali ke Mbak Amel. Mbak Amel, menjadi seorang ketua panitia BK Porprov Bonewajo, boleh dijelaskan mengenai apa sebenarnya event ini dan sebenarnya terbuka untuk umum seperti apa, Mbak? Jadi ini sebenarnya sebenarnya terbuka untuk umum, tapi sudah ada rencana dari kemarin-kemarin ya. Jadi setiap kabupaten memang sudah ada atlet yang sudah disiapkan dengan ketentuan. Kemarin sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dan memang sudah dipilih dari kabupaten itu sendiri. Seperti itu. Sebenarnya event ini boleh dijelaskan secara singkat, Mbak Amel, event seperti apa BK Porprov Bonewajo ini? Jadi event ini menuju untuk ke pekan olahraga selanjutnya ke Porda. Ke Porda. Jadi ini merupakan persiapan. Ya, artinya pra sebelum ke Porda. Jadi disinilah kami akan nanti mengambil lagi bibit-bibit yang memang bisa kami ikutkan ke Porda. Sejauh ini sudah ada berapa atlet yang terdaftar dan dari mana saja, Mbak? Kurang lebih sudah hampir 100 dan untuk pendaftar sudah ada 14 kabupaten ya ikut serta dalam BK Porprov Sulawesi Selatan. BK Porprov ini rencananya akan diselenggarakan kapan, di mana? Kebetulan acara ini akan diselenggarakan di Tribun Karebo Siling. Terus tanggalnya itu mulai tanggal 23 Selasa ya, 23 September sampai dengan tanggal 27 September. Tanggal 23 sampai tanggal 27 September 2025 dan juga kemudian ini akan dilaksanakan di Tribun Karebo Siling. Dari tanggal 23 sampai tanggal 27 perharinya itu seperti apa kegiatannya, Mbak? Kebetulan di tanggal 23 itu kita ada meeting terus cek kesehatan ya. Untuk semua atlet? Untuk semua atlet. Jadi mulai dari yang atlet yang kita kan timbangan ya, untuk timbangan yang dari 40 sampai sekian dan sampai sekian. Gitu. Jadi untuk hari pertama khusus untuk meeting dan juga pemeriksaan kesehatan untuk semua atlet yang terdaftar. Selanjutnya Mbak Amel, di hari selanjutnya? Pertandingan kita mulai. Sampai hari akhir untuk milih sang juara.
Oke. Jadi ternyata tanggal 24 hari selanjutnya sampai tanggal 27. Sudah mulai babak. Oke. Itu full pertandingan ya? Full. Karena kebetulan peserta dan peminat tahun ini tuh membludak. Membludak. Iya. Harusnya kami adakan cuma 3 hari karena pesertanya sangat membludak. Ya, jadi kami tambah waktu. Oke, tambah waktu menjadi 4 hari. Siap. Saya kembali ke Mbak Rahmi. Mbak Rahmi sebagai orang mantan atlet yang juga lama berkecimpung di Muay Thai, untuk kemudian para pendaftar, para atlet yang mau ikut bergabung dalam BK Porprov Bonewajo ini, apa sih kemudian yang menjadi penilaian bagi mereka sampai kemudian bisa menjadi seorang juara, Mbak Rahmi? Ya, kalau dari penilaian itu kan atlet ini sudah pernah meraih kejuaraannya, kegiatan-kegiatan, dan organisasinya itu pun sudah aktif, terdaftar, sehingga dalam klarifikasi untuk penilaian mengikuti BK Porprov itu harus betul-betul organisasi yang aktif di semua kabupaten. Semua kabupaten, sehingga bisa mendaftar di BK Porprov, yang dimana BK Porprov itu untuk persiapan untuk Porprov. Porprov itu menjenjangnya sampai ke PON. Oke. Mbak Rahmi, dalam olahraga Muay Thai ini nantinya ketika ada pertandingan, apakah ada juri atau wasit atau seperti apa dalam pertandingan Muay Thai ini? Iya, jadi Muay Thai itu perangkat pertandingannya itu ada juri, ada dewan juri, ada dewan hakim. Dewan hakim kebetulan saya sendiri, karena di pusat PBMI saya sebagai dewan juri internasional juga. Kemarin ikut memimpin di PON Aceh dan SEA Games terakhir di Malaysia. Nah, Mbak Rahmi, dalam suatu pertandingan teknisnya itu seperti apa? Apakah 2 atlet bertanding, durasinya berapa, dan seperti apa penentuan pemenangnya? Ya, penentu pemenangnya itu dalam setiap babak ronde itu kan 3 menit. 3 menit, istirahat rest 1 menit. Dalam penilaian satu ronde itu ada penilaiannya tersendiri ya. Terus babak kedua ada penilaian tersendiri. Dan penilaian seperti apa itu, Mbak Rahmi? Dia harus nilai-nilai poinnya 10-10. 10 pemenang, yang babak pertama kalah berarti 9. Nanti dikalkulasikan di babak ronde terakhir, itu dilihat dari nilainya. Untuk mendapatkan nilai poin 10 itu apakah harus gerakannya, apakah harus mengalahkan lawan, atau seperti apa? Jadi ada beberapa, ada 2 teknis sebenarnya. Ada penilaian dalam setiap ronde itu mengeluarkan serangan poin yang sudah jelas dengan bobot power speednya, bentuknya juga ada. Terus yang kedua boleh mengalahkan secara KO. KO itu secara poin, di mana gerakan itu meluncurkan dengan gerakan yang pas gerakan Muay Thai. Jadi itu secara teknisnya ya, Mbak Rahmi, untuk pemirsa yang belum paham, dan saya juga yang belum paham bagaimana kemudian proses penilaian dari Muay Thai ternyata seperti itu. Nah, kira-kira ada tidak poin-poin yang tidak boleh dilanggar oleh para atlet yang terdaftar? Iya, artinya kalau kayak melanggar kemaluan kan nggak boleh. Terus yang kedua, pada saat lawannya sudah jatuh, itu nggak boleh melakukan serangan balik lagi. Kalau umpamanya melakukan serangan balik, berarti lawannya bisa kalah. Sanksi. Kalau misalnya kemudian atlet melanggar aturan tersebut, apa yang akan dilakukan? Melanggar aturan itu berarti dianggap bahwa mereka kalah. Atau dalam poin itu bisa diturunkan poinnya. Pada saat babak pertama poinnya turun. Jadi bisa hitung-hitungan pelanggarannya ada. Kita masih akan membahas banyak mengenai BK Porprov Bonewajo ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Rahmi dan juga Mbak Amel. Tadi kita membahas banyak mengenai BK Porprov Bonewajo yang akan diselenggarakan tanggal 23 sampai 27 September nanti. Saya ke Mbak Amel. Mbak Amel, tanggal 23 sampai tanggal 27 ini dimulai pukul berapa dan apakah masyarakat bisa ikut menonton, Mbak Amel? Ya, jadi untuk hari Selasa tanggal 23 itu kita mulainya jam 10 ya, jam 10 sampai selesai karena kita tidak tahu time-nya sampai jam berapa. Jadi kami masih menunggu atlet yang dari daerah datang pada saat itu yang telat. Terus untuk penonton, kami harapkan warga masyarakat ikut menonton karena kebetulan free untuk menonton di Tribun Timur. Makanya kami panitia itu ngambil tempat khusus di Tribun Karebo Siling. Biar masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Sulawesi Selatan, ikut berpartisipasi menonton kegiatan BK Porprov. Oke, jadi free untuk para masyarakat yang ingin menonton bisa langsung datang ke Tribun Karebo Siling tanggal 23 sampai tanggal 27 September kita melihat atlet-atlet Muay Thai yang ada di Sulawesi. Oke, Mbak Amel, sejauh ini seberapa banyak persiapan yang dilakukan oleh panitia mulai dari hal venue, jadwal teknis seperti apa? Jadi untuk saat ini ya, karena sudah hampir 2 minggu, sudah hampir 70% yang kami persiapkan ya. Jadi terakhir ini kami sisa menunggu sisa undangan dan surat menyurat. Selebihnya itu sudah selesai semua, mulai dari persiapan ringnya, riggingnya, lightingnya, videonya, dan masih banyak lagi. Ini udah siap semua. Alhamdulillah sudah siap semua. Jadi sisa kita tunggu atlet yang main, kita nonton semua. Sudah hampir rampung ya. Sudah hampir rampung semua persiapan dari persiapan BK Porprov Bonewajo ini. Oke, saya kembali ke Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, apa kemudian harapan dari organisasi dengan adanya BK Porprov ini kepada para atlet-atlet? Apakah muncul atlet-atlet yang berprestasi atau seperti apa, Mbak Rahmi? Jadi harapannya itu di Muay Thai itu bisa bermain bagus. Dalam hal ini dipersiapkan atlet-atletnya di daerah-daerah agar bisa bermain maksimal. Karena dari hasil BK Porprov ini akan ke jenjang ke Porprov dan ke PON. Jadi main sportif, menciptakan atlet yang bagus sehingga bisa merepresentasi ke depannya. Menurut Anda, Mbak Rahmi, apakah kemudian ajang-ajang khusus untuk di cabang olahraga Muay Thai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah cukup banyak atau masih belum cukup menurut Anda? Sudah cukup, cuma masih perlu diperbanyak lagi event-event. Mungkin ke depannya nanti kita bikin event-event lagi, baik event daerah maupun ada event internasional. Nah, rencananya kami mau melaksanakan event PBMI yang saya alihkan ke Makassar atau daerah Toraja. Bisa ajang wisata ke mancanegara, bisa melihat langsung budaya Sulawesi Selatan dan bisa memperlombakan olahraga Muay Thai. Menurut Anda kalau untuk sarana prasarana olahraga Muay Thai di Sulawesi itu apakah masih perlu dikembangkan lagi apa seperti apa? Masih perlu dikembangkan karena kita kan masih sarana prasarananya belum lengkap. Cuma kami melengkapi, bahkan ring pun itu kita masih menyewa. Kira-kira sarana prasarana selain ring apa lagi yang mesti diperbarui, Mbak Rahmi? Sarana prasarananya sebagai tempat latihan ya, juga tempat latihan,
perlengkapan, bagaimana supaya bisa atlet ini bisa berprestasi. Jadi langsung didukung sarana-prasarana alat pertandingan. Oke, siap. Saya ke Mbak Amel kalau gitu. Mbak Amel, bagaimana Anda melihat prestasi para atlet-atlet Muay Thai di Sulawesi, Mbak Amel? Iya, oke. Semenjak saya bergabung dengan Ketua Muay Thai, alhamdulillah yang saya ikutin ya banyak ya. Kemarin ya sempat di PON Papua. Oke. Ya, Muay Thai sendiri dibilang cukup baru ya di Indonesia. Akhirnya bisa dapat medali emas. Terus kemarin di Aceh ya, terakhir kemarin ya dapat perunggu. Ada 3 perunggu. Jadi saya pikir Muay Thai ini sungguh sangat melejit di Indonesia, khususnya terkhusus di Sulawesi Selatan, karena atlet Sulawesi Selatan mampu mendapat medali gitu, seperti itu. Jadi ternyata sangat melejit perkembangannya, terutama di Sulawesi seperti itu ya Mbak Amel ya. Untuk nantinya di BK Porprov Bonewajo akan ada berapa atlet yang akan terseleksi nantinya? Iya, karena yang tadi saya sudah katakan bahwasanya sudah ada 14 kabupaten yang mendaftar, dan itu akan nanti di-sharing dan gimana cara mainnya dia nanti di ajang BK Porprov. Oke. Belum ada jumlah tertentu yang akan diseleksi? Untuk saat ini belum, karena ajang BK Porprov ini kami akan menseleksi lagi untuk kedepannya, untuk maju ke PON. Seperti itu. Siap. Oke, saya ke Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, bagaimana kemudian Anda melihat perhatian dari pemerintah untuk para atlet-atlet Muay Thai yang ada di Sulawesi, Mbak? Ya, artinya pemerintah sudah mendukung ya. Mungkin karena keterbatasan anggaran yang diluncurkan kepada pemerintah, karena ada 43 cabang olahraga, bukan hanya Muay Thai yang diberikan anggaran, tapi saya rasa cukup bisa terlaksana dengan baik. Dan saya juga menyampaikan bahwa peserta di 14 kabupaten itu sudah ada jumlah 100 atlet yang akan event di BK Porprov nanti. Oke. Ya. Terakhir mungkin dari Mbak Rami, harapan kedepannya untuk cabang olahraga Muay Thai dan juga untuk event di BK Porprov Bonewajo ini, silahkan. Harapan saya bagaimana supaya BK Porprov ini bisa sukses, dikenal oleh masyarakat yang banyak, bisa berprestasi dari BK Porprov ke Porprov dan ke PON. Dan saya juga harapkan kepada pemerintah agar dukungan anggaran yang harus maksimal diberikan, bukan cuma cabang olahraga Muay Thai, cuma cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kami juga harapkan masyarakat boleh ikut serta dan menonton langsung bagaimana event Muay Thai ini bisa dilihat langsung dan diminati oleh para remaja. Tolong hadirkan di tanggal 23 sampai 27 di Karibu Seling. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Rahmi dan juga Mbak Amel sudah bergabung dengan kita mengedukasi masyarakat mengenai cabang olahraga Muay Thai. Dan buat Anda yang ingin menyaksikan, jangan lupa untuk datang di Tribun Karibu Seling tanggal 23 sampai tanggal 27 September 2025. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.